Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi kiram. Syaikhul Karim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى روح معك في هذا الكتاب أشهد سلك سبيل الحرب وإلى روح أشهد وإربة وإلى روح مشرقنا وصدرنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومن يتبعنا هذا بسببه شر الليل والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد 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 صلى الله على Muhammad. Adapun ini adalah satu pasal adapun sesuatu yang buruk yang bisa menjadi suci minan najasa daripada benda-benda najis. Salah satu yaitu ada tiga. Al-Khamru yang pertama khamr. Idza takhallalat bila mana menjadi cuka binafsiha dengan sendirinya. Wajibul maitati dan yang kedua kulit bangkai. Idza tubihu apabila disangka. Wa ma so hayawan. Wa ma so hayawan. Wa ma dan sesuatu so yang menjadi hayawan menjadi hewan. Para bapak, para ibu, para pemuda, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan membahas mengenai ada tiga perkara najis yang bisa menjadi suci. Jadi ada tiga najis yang beralih tadinya najis menjadi benda suci. Nah, sebelum saya jelaskan secara detail, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa pada dasarnya yang namanya najis itu pada dasarnya itu tidak bisa disucikan. Yang bisa disucikan adalah al-mutanajjis, benda yang terkena najis. Jadi kalau najis itu tidak bisa menjadi suci. Yang bisa menjadi suci itu bukan benda najis, tapi al-mutanajjis,
artinya benda yang terkena najis. Jelas nggak kira-kira? Ada ubin, kemudian si ubin terkena kotoran ayam. Jadi yang bisa disucikan itu ubinnya, yang terkena kotoran ayam. Adapun kotoran ayamnya sampai kapanpun tidak bisa disucikan. Contoh misalnya, ini hanya sekedar contoh kecil saja. Ada kotoran sapi ataupun kotoran kebo, kebo yang sudah membatu, yang sudah mengeras, ya. Kemudian kita ambil si kotoran kebo tersebut ataupun si kotoran sapi yang sudah mengeras tersebut, kita ambil. Kemudian kita basuh di air keran sampai 1000 kali pun yang namanya kotoran sapi tetap najis. Jelas? Itu menunjukkan bahwa benda najis itu tidak bisa menjadi suci. Yang bisa disucikan bukan benda najis, akan tetapi al-mutanajjis, benda yang terkena najis. Ya, itu harus dipahami. Makanya benda najis itu tidak boleh diperjualbelikan. Kalau ada kotoran sapi, kotoran kambing, kemudian diperjualbelikan walaupun memang ada manfaatnya, misalnya untuk pupuk yang namanya pupuk kandang, maka itu tidak boleh diperjualbelikan. Jadi kalau kita mau mendapatkan pupuk kandang itu tidak boleh melalui transaksi jual beli. Paling juga kita minta, ya syukur-syukur yang diminta ngasih, itu aja. Benar nggak? Kalau dibeli nggak boleh. Benda najis itu tidak boleh diperjualbelikan. Anjing diperjualbelikan tidak boleh, sebab anjing benda najis. Termasuk kotoran ayam, kotoran kambing, walaupun itu adalah untuk pupuk kandang, nggak boleh dijualbelikan. Ya. Nggak boleh dijual belikan. Nah, atau ada yang tidak boleh diperjualbelikan dari benda bukan najis, tapi benda bukan najis yang tidak memungkinkan untuk kembali suci. Contoh misalnya sayur, bukan sayuran, sayur. Kalau sayuran belum dimasak, ini sayur berarti sudah jadi masakan sayur. Kemudian si sayur terkena kotoran cicak, maka si sayur tersebut tidak boleh dijual. Dijual nggak boleh, dimakan nggak boleh, terus gimana? Dibuang ke empang, jadi rezeki ikan, lele dan lain sebagainya. Betul. Termasuk sirup. Kalau bapak jualan sirup, kemudian si sirupnya itu terkena kotoran cicak, jangan dijual itu sirup, buang, nggak boleh dijual. Sebab yang namanya sirup terkena kotoran cicak itu tidak bisa kembali suci. Bisa nggak? Mungkin nggak kalau bisa? Kalau disucikan kembali nggak bisa kan? Betul? Kecuali kalau benda bukan najis, artinya sesuatu yang terkena najis yang masih mungkin untuk kembali suci boleh diperjualbelikan. Seperti telur. Kita beli telur, ternyata si telur itu banyak kotoran ayamnya. Bagaimana sah jual belinya? Sah. Kan ada najisnya. Walaupun ada najis kan bisa dicuci. Kalau sudah dicuci bersih, suci, masukin ke kulkas. Coba tadi kalau sayur bisa nggak dicuci? Benar nggak? Coba tadi kalau sirup yang terkena kayak cicak bisa nggak dicuci? Nggak bisa. Kalau telur kan bisa. Kita beli ayam itu kan ya di luburnya itu banyak kotoran. Nggak mungkin orang beli ayam dicelukin dulu kan, benar kan? Jadi pasti ada kotorannya. Bagaimana jual belinya? Sah. Ada najisnya, walaupun ada najis tapi mungkin untuk bisa disucikan. Tapi kalau benda yang tidak bisa disucikan seperti benda bukan najis yang tidak mungkin untuk disucikan apabila memang ya, tadi seperti saya contohkan apa? Sirup yang terkena kotoran cicak, sayur yang terkena kotoran cicak, bukan najis yang tidak mungkin untuk kembali suci, atau memang dahlia
benda najis itu juga sama, tidak boleh diperjualbelikan. Lah sekarang ini banyak sekali orang peminang yang namanya pipa rokok cangklong. Kalau orang Sunda mah bilang cangklong ya. Pipa rokok itu ada yang terbuat dari daging gajah. Nah bagaimana? Daging gajah itu kan najis. Sebab prinsipnya begini Pak, al-munfasil minal haywan kamaitati. Sesuatu yang terpisah dari hewan itu sama seperti bangkainya, betul nggak? Kalau yang namanya gajah mati berarti bangkai. Maka yang terpisah dari gajah, entah itu tulangnya, kulitnya, bulunya, termasuk dagingnya, maka itu termasuk benda najis. Kalau kita ambil kemudian dipoles, dibikin pipa rokok, harganya mahal Pak. Itu ada yang sampai 8 juta. Ada yang sampai 8 juta. Bahkan ada yang harganya itu dibanderol 25 juta. Pipa rokok. Kalau saya beli pipa rokok 25 juta, pikir-pikir dulu Pak, ini beli kemek. Bener ya? Nah ini kalau misalnya kita punya pipa rokok dari daging gajah, kemudian dikantongin, kemudian dibawa sholat, tidak sah sholatnya. Sebab apa? Sebab selama kita sholat kita ngantongin benda najis. Jelas? Atau misalnya kita nyeduh kopi kemudian diaduk si kopinya itu pakai cangklong yang terbuat dari daging gajah, diaduk pakai pipa rokok yang terbuat dari daging gajah, berarti jadi najis sebab bersentuhan dengan benda najis. Makanya bapak-bapak sekarang ini musim pipa rokok. Jadi kalau mau punya pipa rokok yang terbuat dari kayu kelapa aja lah. Ya, gak usah gelangor, gak usah mewah-mewah, cukup yang dari kayu kelapa atau dari bambu. Cuma gengsi doang. Gak ada harganya. Betul? Nah seperti itu kira-kira. Jelas Pak? Nah kemudian ternyata seperti yang saya katakan tadi, pada dasarnya benda najis itu tidak bisa menjadi suci. Benda najisnya. Jadi awas takut salah paham, Bapak salah tangkap. Jadi yang bisa suci itu bukan benda najis, tapi al-mutanajjis, benda yang terkena najis. Kalau dari yang najisnya tidak bisa suci. Tai ayam dibasuh, tai ayam yang sudah mengering dibasuh sampai 1000 kali dikerat tetap najis namanya tai ayam. Kencing bisa kan dicuci? Air kencing nggak bisa. Paling yang dicuci itu adalah samping, celana, pakaian yang terkena air kencing. Tapi ada tiga benda najis yang bisa menjadi suci. Jadi ada 3 benda najis yang bisa menjadi suci. Apa saja? Yang pertama, al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Yang pertama khamr. Khamr itu arak. Arak itu minuman keras. Di mana dikatakan di dalam Al-Qur'an khamr itu rijsun. Ya. Jadi rijsun ini najis menurut sebagian para ulama. Sebab mengandung ilah iskar, memabukkan. Ya. Nah, akan tetapi ada ulama mutaakhirin, bisa dikatakan mungkin ulama kontemporer, ulama zaman sekarang, ulama mutaakhirin, ulama kholaf, yaitu Asyik Wahbad Al-Suhaimi, seorang ulama dari Suriah, dari Damaskus. Beliau wafat tahun 2015 kalau nggak salah. Ya, Asyik Wahbad Al-Suhaimi. Kata beliau, yang namanya khamr itu suci. Kalau dikatakan memabukkan ya memang memabukkan. Kalau dikatakan haram ya memang haram. Sebab Al-Quran mengatakan bahwa itu adalah haram. Betul. Tapi kata rijsun di dalam ayat tersebut menurut imam ataupun Syekh Wahbad Az-Zuhaili, yang dimaksud rijsun yang disebutkan di dalam Al-Quran bukan kotor yang berarti najis.
Akan tetapi yang dimaksud kotor di sini ataupun yang dimaksud najis di sini adalah kotor ataupun najis, sebab itu adalah perbuatan dosanya. Jadi najis karena dosanya, bukan najis darianya, bukan. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Maka ulama yang mengatakan bahwa khamr itu adalah suci, itu adalah Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jadi beliau katakan khamr itu memang haram, tapi dari khamrnya itu adalah suci, bukan benda najis. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dan di antara ulama kita juga ada yang namanya dulu Kiai Haji Muhammad Syafi'i Halmi. Bapak baca di dalam kitab Tawdihul Adillah, ya, di dalam kitab Tawdihul Adillah itu mencabut tentang tanya jawab yang ditujukan kepada beliau dalam sebuah siaran radio yang beliau jawab secara luar biasa. Beliau adalah termasuk suriah NU tahun 90-an, Kiai Haji Muhammad Syafi'i Halmi, ulama Betawi. Nah, beliau juga berpendapat bahwa yang namanya alkohol itu adalah benda suci. Haram sih haram, betul. Tapi kalau melihat datiannya itu bukan benda najis, tapi benda suci menurut beliau. Jelas? Maka kalau kita berpandangan seperti itu ataupun kita berpegang terhadap pendapat beliau, maka yang namanya hand sanitizer yang biasa kita pakai, apalagi pada masa pandemi sekarang ini kan, betul? Berarti tidak masalah. Orang masuk masjid, sebelum masuk masjid kemudian pakai hand sanitizer dulu, kemudian sholat, ya kan masalah. Sebab menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, alkohol itu adalah benda suci. Walaupun memang ada ulama ataupun para kiai, para ulama yang mengatakan itu adalah benda najis, ya dalam keadaan pandemi sekarang ini dorong bisa dikatakan makruh ataupun dimaafkan. Terlebih yang namanya hand sanitizer itu memang berbahan dasar alkohol, di mana alkoholnya itu 70%, 80%, sama seperti alkohol yang ada dalam spiritus. Tapi kan pembuatan spiritus itu sendiri dimaksudkan bukan untuk minuman, betul kan? Itu hanya untuk bahan bakar, bukan untuk diminum. Benar kan? Ada nggak orang minum spiritus mabuk mati? Benar apa benar? Nah, jadi nggak masalah. Jaga supaya kita tidak terkena virus. Sebab itu bisa membunuh virus ataupun bakteri. Nah, termasuk dalam minum dalam minyak wangi ya. Minyak wangi, obat-obatan itu kan ada bahan alkoholnya. Jadi kalau menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili tidak dipermasalahkan, sebab itu kan benda suci. Kalaupun ada ulama yang mengatakan bahwa itu adalah termasuk najis, obat itu adalah najis, tapi dalam penggunaan minyak wangi ataupun penggunaan obat itu dimaafkan karena memang kadar penggunaannya itu sedikit dan dimaksudkan adalah menjaga kemaslahatan minyak tersebut. Tapi kalau kita misalnya ragu, ya mama was-was ragu, kalau ragu berarti mendingan kita pakai minyaknya yang tanpa bahan alkoholnya, itu lebih menjaga kehati-hatian. Jelas kan? Nah, jadi yang nama khamr itu najis, akan tetapi bisa menjadi suci apabila ila takhallalat binafsiha. Apabila si khamr tersebut berubah menjadi cuka, tapi berubahnya itu tanpa ada campuran apapun. Jadi tanpa ada campuran apapun. Berubahnya itu tanpa dicampur pasir atau apa saja pokoknya, melalui mengalami perubahan secara kimia atau fisika kira-kira gitu. Pokoknya berubah, dan perubahannya itu tidak ada campuran bahan apapun. Kalau ada bahan campurannya itu tidak bisa dikatakan suci, tetap najis kalau ada bahan campurannya, ya. Cuma yang jadi pertanyaan, apa cuka-cuka yang biasa kita pakai buat bumbu masak ataupun bikin pempek ataupun buat bakso dan lain sebagainya, itu pembuatannya dari apa ya kira-kira?
Ada yang tahu mungkin bapak-bapak? Ya, jadi begitu Pak. Kalau misalnya itu memang terbuat dari arak, tapi proses beralihnya si arak menjadi cuka itu ternyata tanpa ada campuran benda apapun, maka itu suci, maka itu halal. Tapi kalau seandainya pembuatannya itu ada campuran benda kimia yang lain sehingga berubah dari khamar menjadi cuka, akan tetapi supaya perubahannya itu lebih cepat kemudian dicampur dengan bahan kimia yang lain umpamanya, maka itu tetap haram, maka itu tetap najis. Jelas? Ya. Jadi khamar itu adalah termasuk benda najis menurut sebagian ulama, walaupun ada ulama yang mengatakan bahwa khamar itu adalah suci, seperti Asy-Syaikh Wahbah As-Suhaimi. Berarti kalau khamar najis itu orang minum khamar sama dengan meminum najis ya, sama meminum air kencing, cuma rasa beda ya, rasanya mungkin beda. Kalau khamar manis kira-kira manis kira-kira apa? Manis aja. Cuma kalau air kencing pahit agak asam sedikit. Iya, soalnya ya bisa diprediksi, bisa diperkirakan dari pesingnya itu ya. Jadi mungkin ada agak asam-asam dikit mungkin ya. Jadi orang yang minum khamar sama dengan meminum air kencing, sama-sama meminum najis. Betul apa betul? Betul kan? Berbahaya, jelas berbahaya. Cuma ada yang lebih berbahaya lagi, narkoba, narkotika, ganja. Kalau orang minum ataupun mengkonsumsi narkoba, ganja, narkotika, obat-obat terlarang, walaupun di dalam Al-Quran tidak disebutkan, tapi ketetapan hukumnya ini adalah dikiaskan terhadap khamar, di mana antara ganja, narkotika, dan obat-obat terlarang sama-sama mempunyai ilah seperti khamar. Apa ilahnya? Al-iskar, memabukkan. Jadi berhubung sama-sama memabukkan, maka ditetapkan hukum haram seperti khamar. Walaupun dalam konteks ayatnya tidak disebutkan ganja, narkotika, betul apa betul? Ya, termasuk air kencing. Cuma kalau orang mabuk dengan ganja ditangkap polisi, masukin ke penjara. Tapi kalau ada orang mabuk gara-gara minum air kencing, bebas, tidak dihukum ya. Ada nggak orang masuk bui gara-gara mabuk minum air kencing? Ada nggak? Enggak. Minum ciu tak? Ciu ya. Kalau kecuali kalau ciu. Kalau air kencing enggak. Kalau ciu di mana nih? Ciu itu apa ya? Sama khamar Itu fermentasi. Apa? Fermentasi. Sejenis khamar juga Ya, fermentasi dari tebu. Oh, tapi memabukkan. Memabukkan. Oh, ya itu ada ilang iskarnya. Tapi tidak ada campuran kimia sama sekali. Iya. Tapi karena ada ilang iskarnya, makanya itu terharam. Ya. Pokoknya apa saja yang bisa memabukkan itu termasuk dikategorikan sama seperti khamar. Kalau sudah ada ilang iskar bisa memabukkan, maka ditetapkanlah hukum haram. Termasuk ganja. Dulu kan tidak ada yang namanya ganja. Sekarang ini kan ada ganja kecubung. Bahkan orang kalau nggak punya uang, ya kecubung kan mabuk juga ya. Wah, kalau wedangan. Lebih dasar ya. Betul. Ada yang pakai iPhone, lem iPhone. Kalau memang itu bisa berpengaruh memabukkan juga sama. Lem. Kalau memang itu ada pengaruh memabukkan juga, berarti salah. Itu termasuk haram juga. Ya. Cuma yang paling bahaya memang narkoba sekarang ini mungkin. Betul. Ya semuanya juga berbahaya. Sebab yang namanya khamar itu yukhamirul akal, bisa menghilangkan akal. Makanya kalau orang minum ataupun mabuk, ya akalnya itu tertutup kan. Yukhamirul akal, bisa menutup akal. Maka
Maka tujuannya kenapa ada had syurbul khamri, had syurbil khamri, had di mana setiap orang yang mabuk itu harus dijilid, dihukum cambuk 40 cambukan. Ini adalah untuk menjaga akal manusia. Dimana kalau dibebaskan begitu saja, nanti ya orang kalau sudah mabuk-mabukan bahaya. Makanya ada had di dalam Islam, itu ada had zina, hukuman bagi orang pezina. Tujuannya untuk hibdun nasl, untuk menjaga turunan. Ada had sirqa, had di mana hukuman itu diberlakukan bagi orang yang nyolong, mengambil barang orang, di mana nisabnya itu sudah ditentukan. Tujuannya adalah untuk hibdul mal, menjaga harta seseorang. Termasuk hadus surbil khamr, ya, bagi siapapun yang minum khamr maka diberlakukan had, dicambuk 40 jilid. Tujuannya adalah untuk hibdul akli, menjaga akal. Jelas apa? Siapapun orang yang minum khamr di dunia, seandainya Allah takdirkan orang tersebut masuk ke dalam surga, maka nanti di dalam surga orang tersebut tidak diperkenankan untuk meminum khamr surga. Ada khamr surga, beda khamr surga dengan khamr dunia. Kalau khamr dunia memabukkan, tapi kalau khamr surga menyegarkan. Mudah-mudahan kita jadi ahli surga, amin. Kalau kita masuk surga usia 33 tahun, ahli surga, nggak ada yang tua, nggak ada yang yang sepuh, yang nenek-nenek, kakek-kakek, nggak ada. Semuanya 33 tahun ahli surga, sama dengan usia Nabi Isa alaihissalam. Ganteng-ganteng, kalau cewek cantik-cantik bisa melebihi kecantikan bidadari. Jadi kalau bapak-bapak merasa di dunia ini tidak ganteng, tidak cakep, insya Allah kalau jadi ahli surga ganteng, alhamdulillah. Sebetulnya nggak ada yang tidak ganteng. Itu diciptakan oleh Allah. Kami menciptakan manusia itu biasa ditakwil dalam bentuk tubuh yang lebih sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi kalau bapak merasa tidak ganteng, tidak pede, sebetulnya bukan salah bapak, bukan. Ya, kalau bisa bersandingnya jangan dengan artis, jangan. Nah itu udah sama wah-wahan, ya, sama si Aman, sama buaya pasti gantengan bapak. Betul betul. Nah, kemudian yang kedua, wajilul mayyitah idza dubigo. Yang kedua, sesuatu yang najis itu bisa berubah menjadi suci, seperti jildul mayyitah. Yang kedua jildul mayyitah, yaitu kulit dan bangkai. Mohon maaf, yang dinamakan bangkai itu adalah hewan yang mati, ya, tanpa melalui proses penyembelihan secara syar'i, seperti kambing mati ketabrak mobil, ataupun kambing mati jatuh dari ketinggian, atau memang hewannya itu sendiri bukan makhluk, bukan hewan yang biasa dimakan seperti buaya ataupun ular dan lain sebagainya. Maka kalau ada bangkai, dagingnya memang tidak boleh dimakan, tulangnya memang tidak bisa dimanfaatin, tapi kulitnya boleh dimanfaatkan. Caranya, pertama dikuliti dulu, ambil kulitnya. Kalau bapak dapat buaya, tahu bapak buaya? Buaya. Di sini ada buaya. Gak ada buaya darat di sini, gak ada. Nah, jadi kalau bapak dapat buaya, itu boleh dikuliti si buaya, jadi ambil kulitnya. Betul? Kemudian bisa dimanfaatkan buat tas, sepatu, ataupun sabuk dan lain sebagainya, jok mobil, jok motor. Tapi harus disamak terlebih dahulu. Disamak ini bagaimana? Jadi lendir-lendir yang ada di kulit, sisa-sisa daging yang ada di kulit itu dihilangkan terlebih dahulu. Yang apabila tidak dihilangkan pasti akan menyebabkan si kulit tersebut akan busuk, akan bau. Jadi lendir-lendirnya dihilangkan, sisa-sisa daging yang nempel di kulitnya itu dihilangkan. Cara menghilangkannya itu bagaimana? Menurut para ulama,
itu adalah benda-benda yang mempunyai rasa pedas. Apa yang pedas ya? Cabai kali ya. Yang pedas. Atau bahkan di sini dalam tingkat kasih paku saja, walaupun dengan benda najis sekalipun boleh, seperti dengan kotoran burung. Di mana kotoran burung itu ada, mungkin ada rasa pedasnya, ada rasa panasnya, saya belum coba. Ya, kalau pakai kotoran burung itu biasanya si lendir-lendir itu hilang. Kalau pakai kotoran burung, mohon maaf, Bapak punya burung? Punya burung ada. Ya, burung, maksudnya burung perkutut. Nah, itu kotorannya dibawa, diambil, kemudian ditaburi, kemudian digosok. Biasanya kalau pakai kotoran burung, lendir-lendirnya itu hilang, akan mengering. Biasanya seperti itu. Tapi sisa-sisa daging dihilangkan terlebih dahulu, ya. Sisa-sisa dagingnya dihilangkan terlebih dahulu, lendir-lendirnya dihilangkan. Itu adalah, ya diantaranya itu adalah dengan menggunakan benda-benda yang mempunyai rasa pedas, walaupun itu adalah dengan benda najis seperti dengan kotoran burung, dihilangkan, lendirnya hilang, sisa-sisa daging yang nempel di kulit hilang. Baru setelah itu dibasuh. Baru setelah itu dibasuh, dihilangkan sisa-sisa kotoran burung itu harus hilang, karena itu kan benda najis, dihilangkan. Ya, setelah dibasuh kemudian bersih, kemudian dicuci. Nah, apabila memang berhasil dalam proses persamakan, biasanya kalau kulit yang sudah disamak, sudah dibasuh dan dikeringkan, itu boleh dicoba direndam 1 malam. Seandainya direndam 1 malam ternyata tidak busuk, tidak bau, berarti proses persamakan berhasil. Sebab kalau tidak berhasil, apapun persamakannya itu gagal, biasanya itu kalau direndam, apalagi sampai 1 hari, biasanya sudah busuk. Betul kan? Betul apa betul? Coba saja kalau misalkan kulit buaya kemudian tidak disamak terlebih dahulu, bapak rendam 1 hari, pasti busuk. Tapi kalau disamak terlebih dahulu, ya tadi dengan menggunakan benda-benda yang ada rasa pedasnya, ya seperti, walaupun itu dengan menggunakan benda najis seperti kotoran burung. Nah, digosok, setelah digosok lendir-lendirnya hilang, sisa-sisa dagingnya hilang, kemudian dibasuh. Awas, harus dibasuh. Sebab begini Pak, kalau kulit disamak itu tidak secara otomatis menjadi suci, tapi beralih yang tadinya najis menjadi bukan najis. Kalau sudah bukan najis, bagaimana bikin suci? Ya harus dibasuh dulu. Kalau sudah dibasuh jadi suci. Jelas ya kira-kira? Kalau sudah dibasuh berarti suci, dikeringkan. Nah, kalau sudah begitu boleh dimanfaatin buat bikin tas ataupun sepatu ataupun sabuk, jok motor, sajadah dan lain sebagainya, silakan. Cuma mohon maaf, kalau kulit yang sudah disamak, walaupun memang statusnya yang tadinya najis, sekarang kalau sudah disamak dan sudah dibasuh menjadi suci, tapi tetap tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan, walaupun sudah disamak, walaupun sudah suci. Betul nggak? Tidak boleh dimakan. Walaupun itu kulit kambing, tapi kulit kambing yang dari bangkai, bukan kulit kambing yang dari proses penyembelihan secara syar'i. Kemudian disamak si kulit kambing yang dari bangkai kambing tersebut, setelah disamak otomatis sudah berarti menjadi suci, tapi tidak boleh dimakan. Karena itu kan tadinya dari bangkai. Awas, takut salah tangkap, takut salah paham. Yang dimaksud di sini adalah kulit kambing yang dari bangkai kambing. Kalau kulit kambing dari hewan kurban, itu kan tidak masalah. Tidak ada masalah, sebab itu adalah benda suci. Itu yang kedua. Jelas Pak? Selain daripada kulit, itu tidak bisa disamak.
seperti tulangnya, rahangnya, giginya. Bapak punya kalung, kalungnya gantungannya taring macan. Boleh nggak? Najis nggak? Najis, nggak bisa disucikan. Walaupun disikat juga tetap najis. Taring macan pakai gantungan kalung, walaupun dicuci, disikat tetap najis. Sebab itu benda najis. Karena tidak ada, ya, tidak ada sesuatu yang bisa mensucikan benda najis tersebut, seperti taring kaca. Kalau kulit boleh disama, tapi kalau taring kaca kan tidak ada aturan taring kaca harus disama. Jelas kira-kira. Kemudian yang ketiga, wa masoro hayawanan, sesuatu yang menjadi hewan, di mana ini asal-asalnya dari benda najis. Contoh misalnya kita lihat bangkai itu kan biasanya suka ada belakangnya. Kalau bangkainya najis, tapi kalau belakangnya suci. Maksudnya suci di sini kalau tempel di baju ke bawah sholat tidak ada masalah. Tapi kalau dimakan nggak boleh. Belatung suci, tapi nggak boleh dimakan. Kecuali kalau ulat yang ada di pete. Biasanya kan kalau di pete ada ulatnya. Boleh dimakan, boleh, tapi sama petenya. Jadi begitu dipetelin petenya, walaupun di dalamnya kita yakin ada ulat, maka nggak apa-apa, asal dengan petenya. Nggak boleh dipisahin, nggak boleh begini pete ulat-ulat. Pete dimakan pagi-pagi, ulat dimakan sore-sore. Saya lah. Ini nggak boleh. Jadi harus bareng sama pete, silakan. Jelas Pak? Jadi ada 3 benda najis yang bisa menjadi suci. Jadi harus diingat Pak. Yang pertama khamar, apabila khamar tersebut menjadi cuka dengan sendirinya. Kemudian yang kedua adalah kulit bangkai, apabila kulit bangkai itu melalui proses peresapan terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah wamasro hayawanan, sesuatu yang menjadi hewan walaupun memang asalnya adalah dari benda najis seperti dari bangkai. Tapi mohon maaf, tadi yang saya sebutkan kulit yang berasal dari bangkai itu bisa menjadi suci dengan sebab disama, terkecuali kalau kulit anjing dan babi. Kalau kulit anjing dan babi itu tidak bisa menjadi suci, walaupun disama tidak bisa. Jadi ada yang dikecualikan, yaitu kulit anjing dan babi. Jelas kan? Nah, ada yang boleh tanyakan? Maka mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang benar